Kita baru saja diundang makan oleh Bapak Presiden, ya. Dan lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya, soto, lontong, cumi-cumi, sayur, lumayan. Jadi bagus ya, kita juga dalam suasana yang akrab. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Begitu. Saya kira demikian ya. Jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik. Tadi kita ngobrol santai, banyak hal yang dibahas, banyak hal yang didiskusikan, tapi semuanya sifatnya ringan-ringan gitu ya Pak ya. Tidak ada sesuatu yang berat. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres pemilu. Terima kasih ya. Tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik dan beliau orang baik. Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel. Semoga sehat selalu di sana bro, bersama keluarga ya. Sehat lahir batin, sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah. Dan semoga Allah senantiasa melimpah luaskan rezeki bro bersama keluarga di sana, khususnya umumnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tanggal 30 Oktober 2023 kemarin, hari Senin ya bro, Presiden Jokowi mengundang 3 capres ke istana untuk dijamu makan siang. Sudah luar biasa, pemberitaannya juga tersebar luas di beberapa media, mulai dari media mainstream, YouTube ya, channel-channel YouTube, dan juga tentu saja di medsos. Hal ini tentu saja karena begitu menariknya kegiatan ini, di mana Pak Jokowi menyempatkan untuk menjamu 3 bakal calon presiden ini sebelum disahkan KPU ya, masih bakal mungkin ini. Nah, dari sebut saja capres lah begitu, dari 3 capres ini yaitu Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar dijamu makan siang oleh Pak Presiden Jokowi. Luar biasa. Tentu saja ada hal-hal menarik yang beberapa pengamat juga menyampaikan di beberapa kesempatan, baik di media, di medsos. Ini sebuah langkah Pak Jokowi barangkali ya untuk menepis anggapan selama ini bahwa Pak Jokowi tidak netral. Tentu saja anggapan ini beralasan karena pada beberapa kesempatan yang lalu Pak Jokowi jelas menyampaikan kepada kita semua bahwa beliau itu akan cawe-cawe dan tidak akan netral dengan alasan demi bangsa dan negara. Apapun itu alasannya, yang pasti tentu apa yang disampaikan Pak Jokowi ini mendapat reaksi yang cukup luas di masyarakat ya, terutama para pengamat ya. Dan tentu saja bagi kita yang berakal sehat ya agak bingung ya dengan sikap yang seperti itu, karena yang kita tahu bahwa presiden atau dalam hal ini pemerintah itu bertugas untuk bukan cawe-cawe tetapi untuk membuat pemilu atau Pilpres 2024 ini berlangsung dengan aman, damai, dan tentu saja tanpa kecurangan. Atau dengan kata lain, jurdil ya, jurdil tetap ditegakkan dengan tentu
menegakkan pilar-pilar demokrasi yang selama ini di beberapa kesempatan pengamat menyampaikan tidak dalam kondisi baik-baik saja demokrasi di Indonesia ya. Tentu saja hal ini juga ditandai dengan indeks demokrasi kita yang terus merosot. Nah, dari sini tentu saja Pak Jokowi ingin menyampaikan pesan kepada 3 capres ini bahwa beliau akan netral. Mudah-mudahan betul seperti itu, bro. Karena tentu ini seirama dengan apa yang pernah disampaikan Pak Jokowi pada saat menjawab sebuah pertanyaan menggelitik dari Mbak Puan ya, yang saat itu ditanya oleh awak media dan meminta awak media juga menanyakan langsung ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih mendukung Pak Ganjar atau bagaimana. Dan Pak Jokowi jelas saat itu menyampaikan bahwa beliau akan dukung semuanya. Artinya beliau akan netral, dengan kata lain. Harusnya kan begitu ya. Tapi tentu saja dengan kondisi politik yang sekarang agak agak meragukan ya, karena terkait dengan pencawapresan putra sulung beliau, yaitu Gibran Rakabuming ya. Gibran ini kan sampai saat ini masih resmi menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan tentu saja sebagai orang tua yang sudah merestui dan menyetujui bagaimana anaknya terjun di kontestasi 2024 nanti, agak sedikit ragu apakah beliau betul tidak akan cawe-cawe, setidaknya sel-sel kekuasaannya yang cawe-cawe. Dan saya kira kalau Pak Jokowi tidak akan terjun secara langsung, tetapi elemen-elemen penguat pemerintahan maupun sel-sel kekuasaan yang dikuasainya apa mungkin akan diam ya, bisa saja itulah yang bergerak. Mungkin itu pendapat pribadi saya, bro. Jadi saya agak ragu. Tapi dengan kegiatan kemarin ternyata ada tulisan yang cukup menarik, bro, ini di X ya, disampaikan oleh seorang kritikus yang cukup ternama ya, Bang Faisal Assegaf. Bang Faisal Assegaf ini kalau mengkritik luar biasa tajam, berani dan menusuk ya. Dan bagi mereka yang kritis, barangkali hal ini bukanlah hal yang mengagetkan, karena memang apa yang disampaikan Bang Faisal ini cukup beralasan dan memiliki sebuah daya analitik yang kuat ya. Dan coba kita lihat lepas dari video yang tadi ditayangkan, yaitu sebuah kegiatan penjamuan makan siang yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk 3 capres yang akan berlaga di 2024 nanti, tepatnya di Februari 2024 pada saat Pilpres. Nah, Bang Faisal di X atau di Twitter menulis, memposting ya, sebuah tulisan yang cukup menarik bagi saya. Coba kita bacakan dulu ya, bro. Faisal Assegaf. Jamuan 3 capres, Anies warning Jokowi, by Faisal Assegaf, kritikus. Jutaan mata rakyat menyaksikan karisma dan kebesaran hati Anies datangi istana. Walau dihina dan dijegal, Anies membalas dengan senyum. Pertemuan tersebut bentuk kemenangan moral. Itulah Anies, sosok pemimpin yang elegan, sabar, dan berwibawa. Kehadirannya dalam jamuan makan siang yang digelar Presiden menuai simpati publik, membuat Prabowo dan Ganjar terlihat minder. Maklum, lebih dari 1 tahun Prabowo dan Ganjar sibuk mengemis restu Jokowi. Luar biasa, saling sikut, intrik dan gasak-gasakan di antara mereka. Anies tidak terjebak dalam drama norak dan memalukan itu. Luar biasa ini tulisan Bang Faisal ya. Kita lanjut, bro. Anies tak gubris dengan akal-akalan politik Jokowi. Yang terjadi justru diposisikan dalam aneka hasutan dan kebencian. Tapi perlahan Anies tampil melucuti kesombongan Jokowi, Prabowo, dan Ganjar. Anies duduk berhadapan dengan Jokowi, terlihat santai dan tenang, sembari melemparkan sindiran, menusuk ke jantung kekuasaan.
banyak rakyat minta presiden netral dalam Pilpres. Luar biasa. Pesan pendek itu membuat Jokowi, Prabowo, dan Ganjar menjadi kaku, sadar bahwa esensi pertemuan di istana tersebut hanya untuk mendengar sikap tegas Anies menyuarakan aspirasi rakyat. Ihwal netralitas Presiden Jokowi tentu tidak memberi keuntungan bagi Prabowo dan Ganjar. Kedua capres sejauh ini sangat menikmati modus politik cawe-cawe Jokowi, membuat rakyat muak dan gusar. Namun seiring dengan waktu, gelombang gerakan perubahan semakin membesar, membuat Jokowi galau. Bila Pilpres dicurangi, maka sudah tentu rakyat yang terzalimi akan berontak. Dan di meja makan istana, Anies memperingatkan Jokowi agar tidak bertindak semena-mena. Selaku presiden harus dan wajib bersikap netral. Itu pesan yang serius dan sangat keras dari rakyat. Gaya politik Anies lembut tapi menusuk banget. Luar biasa ini tulisan. Memang tulisan ini sepertinya memang punya preferensi ke Pak Anies. Tapi lepas dari itu semua, saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan Pak Bang Faisal ini. Ya ini saya bro ya. Sepakat bahwa memang Anies selama ini berbagai upaya untuk menggagalkan beliau terus secara bergelombang datang, dan itu dengan susah payah dapat dilaluinya sampai kemarin kedua bersama Caimin atau Muhaimin Iskandar atau Abdul Muhaimin Iskandar berhasil mendaftarkan diri ke KPU paling awal atau pertama. Nah, ini membuktikan bahwa kedua pasangan atau dalam hal ini Pak Anies berhasil menghalau seluruh rintangan yang coba dibuat oleh beberapa pihak yang tentu tidak menginginkan Pak Anies ini maju sebagai capres. Dan Bang Faisal ini membahasakannya dengan cukup menusuk ya di tulisan ini. Luar biasa, sebuah sindiran-sindiran yang saya kira ini satire yang ya tidak kasar ya. Ini satire yang biasa saja, yang tentu saja berdasarkan sikap karakter dari Bang Faisal itu sendiri. Setiap orang pasti punya karakter masing-masing ya dalam menyampaikan kritikannya, dan ini tentu sebuah tulisan yang patut kita acungi jempol ya kalau menurut saya. Artinya sudah berani untuk menyampaikan sebuah analisis sederhana tapi menusuk yang disampaikan kepada dalam hal ini Pak Jokowi, bahkan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Luar biasa. Dan yang menarik juga bro, pada saat Pak Anies ini memenuhi undangan presiden untuk makan malam, beliau menggunakan batik corak parang yang juga digunakan pada saat tahun 2017 dulu ya, pada saat menghadap presiden bersama Sandiaga Uno. Batik yang sama juga digunakan kemarin ya untuk memenuhi undangan makan siang bersama dengan dua capres yang lain. Luar biasa. Ini untuk beberapa pengamat ada yang atau analis gestur tubuh juga menyampaikan bahwa Pak Anies ini luar biasa ya, begitu santai, begitu alamiah, dan tidak ada terkesan membungkuk-bungkuk seperti yang dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Prabowo ketika bersalaman pertama kali datang. Terlihat betul gestur tubuhnya ya. Jadi untuk analis gestur tubuh saya kira ini sebuah hal yang menarik untuk dianalisa seperti apa. Seolah-olah Pak Anies itu merasa bahwa beliau itu setara, dan itu juga salah satu semangat perubahan yang diusungnya, bahwa keadilan harus dalam kesetaraan ya, kesejahteraan dalam kesetaraan. Jadi betul-betul sebagai sesama anak bangsa kita jangan sampai seperti yang disampaikan Pak Anies beberapa waktu yang lalu, bahwa negara ini bukan milik 1-2 keluarga tetapi milik rakyat Indonesia. Jadi kita setara ya, kita adalah pemilik negara ini, rakyatlah pemilik negara ini. Sedangkan pemerintah dalam hal ini tentu adalah yang diamanahi untuk memanagenya dengan baik sesuai undang-undang yang berlaku dan tidak semena-mena, bahkan sampai mengganti undang-undang hanya untuk kepentingan
kelompok atau pribadi dan kelompoknya begitu. Nah, mudah-mudahan ini tulisan memberikan sebuah pencerahan bagi kita sebagai rakyat biasa untuk dapat sama-sama mengawal agar proses demokrasi ini betul-betul tanpa cacat yang signifikan ya. Kalau sempurna saya kira tidak akan sampai sempurna betul ya, tetapi paling tidak minimal lah tidak ada kecurangan dan keberpihakan presiden yang dulu pernah disampaikan di beberapa kesempatan bahwa beliau itu akan cawe-cawe. Mudah-mudahan dengan pernyataan beliau kemarin ya, ditambah lagi pernyataan sebelumnya menjawab pertanyaan dari Mbak Puan, mudah-mudahan betul-betul beliau ini dilaksanakan sebaik-baiknya ya, jadi konsisten dan man of contradiction-nya ini betul-betul tidak terbukti ya. Kan ada yang mengatakan begini, kalau mengamat atau kalau mengartikan kalimat Pak Jokowi ini katanya artikan sebaliknya. Itu mudah-mudahan tidak terbukti ya. Itu hanya sebatas celotehan saja. Dan Pak Presiden Jokowi mampu membuktikan bahwa beliau adalah seorang pemimpin sejati yang akan meninggalkan legasi terbaik bagi bangsa ini. Setidaknya beliau akan mengawal pemilu ini untuk terhindar dari cacat-cacat pemilu, diantaranya kecurangan dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan legasi yang baik seperti yang sudah ditinggalkan presiden-presiden sebelumnya itu bisa diteruskan oleh Pak Jokowi. Itu barangkali harapan rakyat seperti kita yang tidak punya kuasa apa-apa kecuali hanya mengamati dan mengomentari sebatas atau seadanya saja ya, sesuai dengan hati nurani. Demikian bro, mudah-mudahan ini bermanfaat dan pastinya sehat selalu di sana, dan semoga Allah melindungi bro bersama keluarga dan kita semua lahir dan batin, dan kita song-song pemilu 2024 atau Pilpres 2024 ini dengan semangat yang membara ya, semangat untuk meraih sebuah masa depan Indonesia yang jauh lebih baik, lebih berkeadilan, lebih sejahtera, dan lebih merata dalam kesetaraan. Demikian, terima kasih sudah subscribe channel ini, dan pastinya terima kasih sudah bersedia menonton. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.